Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada alhamdulillah di tanggal berapa? 20 berapa? 28 bulan Maret ya, 2022. Hijriyahnya tanggal berapa? 24 atau 5? 20? Coba lihat dulu ini. 25 bulan Sya'ban, tahunnya 1443 Hijriyah. Yakni kita berada di bulan Sya'ban. Yang pertama yang perlu diperhatikan di bulan Sya'ban adalah membayar hutang puasa. Barang siapa yang belum membayar hutang puasa, maka silahkan dibayar di bulan Sya'ban. Antum semua ada hutang atau sudah lunas semua atau tidak ada hutang? Hah? Tidak ada hutang ya? Insyaallah. Kalau antum tidak ada hutang, dicoba ditanya istri atau adik perempuan atau kakak perempuan, atau coba ditanya mbak yang bantu di rumah. Ditanya mengenai qada. Kemarin ana ngisi pengajian juga mengenai ini qada di bulan Sya'ban. Ada satu keluarga yang belum, di antara mereka ada perempuan satu, ternyata belum qada. Saking enaknya kulineran setahun ya, belum sempat qada. Nah, udah tinggal berapa hari nih? Besok hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari. Jumat juga itu udah termasuk yang dilarang berpuasa itu, karena 1 hari 2 hari menjelang Ramadan tidak dianjurkan puasa, kecuali selalu puasa Daud. Kalau antum rutin Daud, silahkan 1 hari sebelum Ramadan boleh puasa, tanggal 29 boleh, atau tanggal 30 boleh Sya'ban, kalau antum rutin puasa Daud. Kalau tidak boleh. Kalau qada boleh. Kalau qada boleh karena ada keperluan. Jadi kita ada sisa Selasa, Rabu, Kamis, Jumat puasa sunnah, yang yakni puasa Sya'ban, yakni qada bagi yang belum mengqada. Itu yang pertama, silakan dilihat mengqada. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini tinggal sedikit waktu kita, yaitu silahkan dilihat mayit. Apabila ada keluarga kita yang meninggal sejak dari Syawal yang lalu sampai detik ini, rentang 11 bulan yang silam mereka meninggal, maka diperhatikan apakah mereka ada hutang puasa atau tidak, apakah mereka ada hutang fidyah atau tidak. Jadi ada yang keluarganya meninggal di sini, coba dicek. Keluarga dekat ya abang, ya adik, ya suami, ya istri, ya ayah, ya ibu, yang dapat kita jangkau dan kita tanya. Kalau orang lain tidak perlu. Mereka kerabat-kerabat itu yang meninggal, kita lihat seandainya ada hutang puasa, maka wajib dibayar hutang puasanya oleh keluarganya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi shiyam shama anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal kemudian memiliki tanggungan puasa, maka digantikan puasanya oleh walinya. Wali yakni kerabatnya, abangnya, adiknya, suaminya, istrinya, anaknya, ayahnya, ibunya, itu kerabatnya, diganti oleh mereka. Dan ini berlaku hanya untuk puasa, tidak berlaku untuk yang lain. Puasa berlaku, haji berlaku. Tahu haji badal atau badal haji?
Badal haji itu yang membadalkan siapa? Kerabat. Kerabat itu paling dekat anak. Maka yang pertama yang harus membayar hutang atau nazar atau niat haji bapaknya adalah anaknya. Syaratnya anaknya sudah haji. Boleh nggak seorang anak menyewa orang lain untuk menghajikan ayahnya? Sewa bahasanya sewa kan? Bahasanya sewa. Boleh nggak? Kalau nggak boleh banyak yang salah dong selama ini. Selama ini di Indonesia badal haji itu dibadal oleh pengurus travel ya, oleh ustadz travel, oleh pengurus travel atau oleh mutawif yang ada di sana. Badal itu sebenarnya hak anak, tetapi ada ya. Dalam mazhab Syafi'i itu boleh diwakilkan. Hanya di mazhab Syafi'i. Mazhab yang Ahmad setahu ana tidak boleh diwakilkan. Maka akhirnya ada perwakilan menghajikan ayah kita wakilkan kepada mutawif yang sudah haji di sana gitu. Kita bayar 10 juta, 12 juta, 15 juta, 20 juta. Lebih murah daripada antum berangkat haji ya, bisa 40 juta habis. Itu badal namanya. Berlaku dalam haji, berlaku juga dalam puasa. Puasa berlaku menggantikan puasa mayit. Berdasarkan hadis tadi, barang siapa yang meninggal kemudian memiliki tanggungan puasa maka dibayar oleh walinya, yakni aqriba, yakni kerabat. Siapa kerabatnya? Anaknya, yakni anak, abang, adik, suami istri, ayah, ibu. Merekalah yang menanggung puasa mayit. Boleh nggak mereka mewakilkan? Sama kayak haji tadi, boleh nggak? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Misalnya bapaknya meninggal, ada tanggungan, atau anak muda perempuan. Misalnya perempuan anak muda meninggal umur 30 tahun. Biasanya anak muda perempuan biasanya adalah bolong puasa, betul? Ada bolong-bolong puasa sebab haid. Ada misalnya 5 hari. Meninggal, belum dibayar yang 5 hari itu. Padahal dia setelah Ramadan sehat, tapi namanya anak muda suka lupa, lalai, tahu-tahu meninggal. 5 hari ini harus dibayar ini sama ahlinya, sama keriba. Bagaimana caranya? Bisa dibayar ayahnya 1, ibunya 1. Udah 2. Abangnya 1, adiknya 1. Udah berapa? 4. 1 lagi adiknya, 5. 1-1 boleh. Kalau bolongnya 5 hari. Atau semua yang bayar ayahnya aja yang bayar. Ayahnya 5-5-nya nanti ayahnya yang bayar, diniatkan puasa menggantikan puasa mayit, qada puasa mayit. Berlaku hanya untuk puasa dan haji, tidak berlaku untuk salat. Salat tidak ada digantikan oleh yang lain. Salat tanggung masing-masing. Puasa ada hadis khusus makanya boleh. Bukan boleh, makanya ada syariatnya atau fiqihnya. Hadis tadi Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih, man mata wa alaihi siyam fa sama anhu waliyuhu. Yang mati kemudian dia memiliki hutang puasa maka dia wajib digantikan puasanya oleh akribanya, oleh kerabatnya. Baik, jadi yang kedua silahkan mengganti puasa bagi mayit keluarga kita yang ada hutang. Jika tidak ada hutang tidak perlu diganti. Jika hutangnya berupa fidyah, ganti fidyahnya. Jika kita tidak tahu, tanya yang terdekat, tanya suaminya, istrinya, bapaknya, ibunya, anaknya. Kalau tidak tahu juga sudah tutup, nggak usah dicari tahu, nggak usah kira-kira. Ini kayaknya anak ini dulu tidak puasa, sekarang saya puasa atas nama anak saya. Nggak boleh gitu, nggak boleh kira-kira. Yang pasti kalau memang tidak ya tidak, kalau iya ya iya, gitu ya. Itu di bulan Sya'ban. Yang ketiga, di bulan Sya'ban dianjurkan puasa sunnah. Dianjurkan puasa sunnah yang banyak, yang rutin di bulan Sya'ban ini. Jadi gimana caranya? Sebenarnya sudah lewat ya, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu boleh kita berpuasa urut seperti itu, tidak masalah. Kita tambah lagi 11, 12, 13, 14, 15, 16 boleh, silakan. Sekarang tanggal 25. Hari ini yang puasa taqabbalallah. Puasa hari ini 25, besok 26, 27. Masih boleh 28 insyaallah boleh. 29 tidak boleh. 29 30 apalagi.
Ya, 30 disebut dengan hari yang meragukan, maka tidak berpuasa di hari ke-30. Ragu apa? Ragu apakah dia sudah Syawal atau penyempurna Sya'ban. Ya, penyempurna Sya'ban atau awal Syawal. Karena Sya'ban itu bulan-bulan Hijriah itu 29, normalnya 29. Kalau sudah 30 itu disebut penyempurna. Tanggal 30 penyempurna. Kalau bulan-bulan Masehi itu 30, 31 yang penyempurna. Kalau kita Islam atau Hijriah 29, penyempurna 30. Di hari 30 ini penyempurna ini bisa jadi di satu negeri penyempurna, di satu negeri pindah bulan, pindah tanggalan. Bisa jadi kita besok puasa tanggal berapa? Kalau kata Syekh Muhammadiyah tanggal berapa? Kata Bapak Muhammadiyah tanggal berapa? Tanggal 2, hari apa? Sabtu, hari Sabtu. Di Indonesia misal pemerintah sama, kita tunggu pemerintah. Misal pemerintah sama Sabtu. Berarti Sabtu tanggal 1 apa? Ramadan, dari malam ya. Dari malam, kita hitung paginya lah. Dari subuh itu kita puasa, itu 1 Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Tapi di negara lain belum tentu. Misalnya Malaysia atau Brunei misalnya. Di Brunei mungkin hari Sabtu jatuhnya 30 Sya'ban, penyempurnaan. Sebab malam Sabtunya nggak kelihatan hilal, maka disempurnakan 29 jadi 30. Nah, makanya puasa di tanggal 30 itu dilarang di dalam Islam. Puasalah di tanggal sebelum itu. 29 pun itu untuk kehati-hatian dilarang, karena 29 itu sudah dekat tanggal 1, bisa jadi besok 1. Maka jangan puasa di tanggal 29, kecuali tadi rutin Daud ya. Nah, hikmah tidak puasa di tanggal 29 nanti jadi hari Jumat, jangan puasa di hari Jumat. Hikmahnya satu, persiapan untuk masuk ke puasa fardu 30 hari. Antum tidak boleh makan sama sekali kecuali malam. Ya, kecuali ba'dal maghrib. Itu waktu yang cukup panjang, perlu tenaga. Maka ada perlu istirahat 1 hari sebelum Ramadan. Silakan istirahat sebelum Ramadan 1 hari. Tamam? Kemudian yang kedua, supaya tidak tercampur antara yang sunnah dan yang fardu. Kalau antum Jumat puasa, Sabtu puasa, itu tidak terpisah antara sunnah dan fardu. Takut terjadi iltibas. Iltibas itu kerancuan. Maka dipisah, dijedah. Yang sunnah silakan, kalau mau sunnah antum sampai hari Kamis. Silakan yang mau puasa sunnah masih ada kesempatan sampai hari Kamis. Insya Allah menjadi yang terbaik atau menjadi pahala yang bagus, karena Nabi SAW mengatakan, Syahrul Sya'ban syahrun yaghfulu anhu an-nasu wa turfa'u fihi al-a'mal wa ana uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'im. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang manusia itu lalai. Manusia itu ingin makan sebanyak-banyaknya, main sebanyak-banyaknya, istirahat sebanyak-banyaknya. Pokoknya hura-hura sebanyak-banyaknya sebelum nanti katanya Ramadan dikekang begitu. Orang begitu mikirnya, ayo sebelum Ramadan kita baik kita aja. Nanti kalau Ramadan nggak bisa apa-apa. Begitu, itu yang tidak benar cara berpikirnya. Jadi Sya'ban dipoya-poya. Manusia lalai. Kata Nabi SAW, jangan lalai. Harusnya Sya'ban banyak beramal. Bersedekah silahkan, berzakat silahkan dikeluarkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seorang ulama kita kenal semua, beliau mengatakan, anna salaf yukhrijuna zakata amwalihim fi Sya'ban taqwiyatan lil fuqara'i wal masakin fi siyam. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa orang-orang muslim salaf dulu, orang-orang saleh, kaum muslimin dulu, sahabat tabi'in, mereka mengeluarkan zakat mal di bulan Sya'ban. Anda juga belum. Tapi ini informasi bahwa bulan Sya'ban tidak boleh lalai gitu. Paling tidak antum sudah siap-siap mau zakat. Antum ini para mustahiq atau muzakki ini? Mau jadi mustahiq atau muzakki? Kalau antum muzakki, coba dihitung-hitung, cari belajar bab zakat. Zakat profesi itu tidak menggugurkan zakat harta. Saya udah zakat profesi, tidak, antum belum zakat. Zakat harta itu wajib, tidak gugur dengan zakat profesi. Ya, nantilah kapan-kapan antum panggil ustaz, minta Ustaz Budi, Ustaz, belajar zakat mal. Zakat mal nyambung sama zakat perdagangan. Mungkin antum punya dagangan, toko klonteng, toko apa misalnya, toko apa gitu, toko baju, itu ada zakatnya tuh. Yang ada zakatnya apa? Bajunya, baju barang dagangannya. Jadi para sahabat dulu di bulan Sya'ban tidak lalai. Mereka mempersiapkan, ada yang persiapkan dengan sedekah, ada yang persiapkan dengan zakat, ada yang persiapkan dengan tilawah, dengan puasa. Dan Nabi SAW mengajarkan mempersiapkan dengan puasa. Puasa sunnah diperbanyak. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih,
Kata Aisyah bahwa Nabi SAW mastakmala, tidaklah menyempurnakan syahran qat illa fi Sya'ban, tidak menyempurnakan puasa sunnah apapun bulannya kecuali Sya'ban. Kalau Sya'ban Nabi memperbanyak puasanya. Dalam hadis lain illa qalila, ya, hampir menyempurnakan Sya'ban, puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Hampir menyempurnakan kecuali beberapa hari Nabi tidak puasa di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini anjurannya perbanyak puasa sunnah. Ya, hari ini bisa, besok bisa, silakan sampai Kamis lah masih ada kesempatan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dan Nabi SAW mengatakan, saya ingin diangkat amal saya, diangkat amal saya kepada Allah, dilaporkan pada saat saya berpuasa. Karena bulan Sya'ban diangkat amal kita, diangkat, dilaporkan. Kalau diterima diampuni, kalau tidak ditahan sampai nanti Allah ampuni. Nah, maka silahkan ada waktu untuk berpuasa. Selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk Ramadan. Ramadan adalah hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Ramadan hadiah, pemberian, sebuah kebaikan, rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Kita sebagai muslim harusnya senang, bahagia, bangga mendapatkan bulan Ramadan, sampai di bulan Ramadan yang akan Allah datangkan insyaallah dalam waktu dekat. Jangan kita merasa berat dengan bulan Ramadan. Ramadan adalah rahmat, bagian dari pemberian Allah, rizki, nikmat yang harus disyukuri. Kenapa demikian? Karena Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, ampunan sebesar-besarnya. Seandainya antum lagi dalam keadaan panas, perlu hujan rintik-rintik, ketika hujan rintik-rintik itu turun, antum akan menikmati hujan itu. Kita dalam keadaan gersang seperti ini, maksiat di mana-mana, orang malas beribadah, tilawah malas, salat di masjid malas, kemudian salat malam tidak pernah, kalaupun pernah bolong-bolong, khatam Quran tidak pernah, kalaupun pernah khatam Quran hanya 1, 2, 3 kali dalam setahun, puasa sunnah tidak pernah, kalaupun puasa sunnah hanya sedikit. Ya, ini bulan-bulan lain bulan ghafl, bulan kita lalai, bulan kita kayaknya beribadah itu berat begitu. Masuk ke dalam bulan Ramadan, antum akan lihat ada perubahan signifikan. Bumi ini seperti berubah. Pada saat itu akan ada sebuah hawa nuansa di mana kita akan ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba. Tiba-tiba saja anta unzur, lihat aja. Kalau seandainya qadarullah Sabtu kita malam sudah mulai tarawih, antum lihat aja masjid. Dari mulai maghrib sampai isya, minimal sholat isya itu banyak. Terserah nanti di akhir berkurang ya. Itu mungkin karena pulang kampung. Karena pulang kampung kita husnudzan karena pulang kampung. Yang di Jakarta, di daerah sih lancar. Atau karena yang akhwat haid, jadi berkurang jamaahnya. Kita husnudzan saja. Jadi yang intinya bahwa Ramadan itu akan ada sebuah nuansa atau sebuah semangat yang Allah masukkan ke dalam hati setiap mukmin untuk beribadah. Dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu tapi masuk perasaan itu kepada kita. Kalau di dalam hadis disebutkan apa sih yang terjadi sehingga kita rajin tilawah, tiba-tiba orang-orang kaya mengeluarkan zakatnya, ketika itu orang-orang kaya mengeluarkan sedekahnya, uang yang tadinya ada 100 juta dikeluarkan 10 juta, ini insyaallah buat Ramadan. Uang yang ada 1 juta ini 200.000 insyaallah buat Ramadan. Ya, orang yang tadinya tidak baca Quran insyaallah ini siap 1 hari 1 juz. Yang tidak pernah hadir kajian zuhur nih sesepi ini, ngapain? Yang lain makan siang halal, silahkan, tafadhal. Mau makan siang sah, yang satu mau istirahat halal, tafadhal. Besok mau makan siang, ya mungkin. Besok kalau taklim ada zuhur seperti ini, paling pada tidur-tiduran di sini sambil dengerin ceramah, boleh, dapat pahala. Jangankan yang tidur, yang duduk di luar aja dapat pahala, ada hadisnya. Ya, malaikat melaporkan, ya Allah fulan hadir, fulan hadir, disebut nama antum satu-satu di hadapan Allah. Kemudian ditanya mereka mau apa? Mereka mau surga. Mereka takut dijauhkan dari neraka. Mereka mengagungkanmu. Terus disebutkan ciri-ciri mereka. Kemudian kata Allah, ingat aku telah mengampuni mereka. Itu yang hadir di majelis ya. Kemudian ada malaikat satu berkata, ya Allah, ada fulan datang di belakang. Dia tidak ada apa-apa, tidak mau ngaji, tidak mau zikir, tidak mau dalam majlis itu. Taklim seperti ini masuk zikir. Kata Al-Imam Said Sabiq, beliau mengatakan dalam kitab beliau bahwa at-ta'lim masuk zikir, majlis zikir ini. Padahal kita taklim, tapi masuk majlis az-zikir. Zikir itu mengingat atau mengingat dan diingatkan, az-zikir. Nah, ada satu malaikat mengatakan, ya Allah, ada satu di belakang datang. Dia datang tidak untuk keperluan seperti kita, ada hajat dia di belakang. Gimana nih, masuk nggak daftar? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, haula'i qaumun la yashqa fihim jalisuhum. Ini mereka nih, antum-antum ini
Ya, ada orang yang duduk di belakang sana itu beruntung gara-gara antum. Beruntung gara-gara yang di depan nih, yang di belakang-belakang, yang di sana. Beruntung sebab antum. Mereka harusnya terima kasih sama antum. Sebab ada perkumpulan ini, sebab ada Ustaz Budi yang ngadain acara ini, bersyukur nih. Sebab ada acara ini, yang tidur-tiduran belakang tuh dapat rahmat. Begitu hadisnya, saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sunnatullah, jika ada orang sekelompok yang zalim, ada yang beriman, tapi dia diam terhadap kezaliman itu, ada kehancuran di situ, ada gempa, dia kena juga sama itu. Kena sama juga. Jadi kebaikan itu akan menular. Rahmat Allah akan keluar untuk orang saleh dan yang di sekelilingnya. Azab Allah akan turun kepada orang yang buruk dan sekelilingnya. Makanya Jibril turun ketika ingin menghancurkan kaum Lut. Kaum Lut ingin dihancurkan. Maka malaikat Jibril datang ke kaum Lut, ke Nabi Lut. Wahai Lut, engkau keluar bersama anak-anakmu, istrimu tinggalkan. Kenapa keluar wahai malaikat Jibril? Karena ini mau dihancurkan. Kapan? Kata Nabi Lut, besok subuh. Kelamaan. Kok subuh? Ya, Nabi Lut kelamaan. Nabi Lut. Kata malaikat, alaisa subhu biqarib. Saking kesalnya Nabi Lut alaihissalam dengan mereka itu. Kata malaikat, alaisa subhu biqarib. Dikit lagi subuh, udah antum jalan. Malam jalan. Waktu itu datangnya bukan malam. Malaikat kunjungannya di waktu wallahu alam, duha atau siang. Perintahnya itu, entar malam engkau berangkat. Subuh akan saya hancurkan. Jadi dikeluarkan dulu Nabi Lut alaihissalam supaya yang zalim hancur. Tapi kalau ada di dalam kan kena. Itulah hikmah Allah tentunya. Allah ingin mengeluarkan dulu Nabi Lut alaihissalam. Intinya apa? Kebaikan sebuah kaum akan menyebabkan rahmat Allah turun, sekelilingnya dapat. Keburukan suatu kaum akan menyebabkan azab Allah turun, sekelilingnya dapat. Sekelilingnya dapat. Maka sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Nah, di bulan Ramadan nanti akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang saleh makin saleh, yang saleh makin saleh. Tiba-tiba kenapa kita merasakan rahmat? Karena Allah buka pintu surga, pintu langit. Allah tutup pintu neraka. Allah belenggu syaitan. Belenggu ini ada dua makna. Ada yang maknanya belenggu benar-benar dibelenggu sehingga dia tidak mampu menggoda sebagaimana biasa. Kalau biasa menggoda dalam keadaan terbuka lebih leluasa dia. Kalau berlenggu dia bisa menggoda tapi dia lemah. Ini makna belenggu yang pertama. Yakni benar-benar dibelenggu. Makna belenggu yang kedua yakni dilemahkan. Dia tidak dibelenggu, dia lepas. Tapi Allah Subhanahu wa taala melemahkan gangguan dan godaan syaitan sehingga muslim akan lebih semangat untuk beribadah. Itu satu, ya. Pintu langit dibuka, satu hadis, ditambah pintu surga dibuka, itu dua-duanya hadisnya ada. Pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Terus apalagi yang membuat suasana Ramadan itu suasana yang ibadah full gitu ya. Kayaknya semangat orang beribadah. Yang nggak ngaji jadi ngaji, gitu kan? Yang nggak berhijab jadi berhijab. Yang tadinya bermaksiat kayaknya libur dulu maksiatnya ya. Sepakat mereka, para pemaksiat kita libur dulu, nanti kita lanjut lagi ba'da Ramadan. Emang begitu, coba aja lihat. Mereka ada sepakat itu, ijtima para usat, para pemaksiat untuk berhenti dulu. Ya, takut nanti dimarahi umat Islam. Ya khaf, takut dia. Jadi memang nuansa itu dibuat seperti itu. Orang yang saleh makin saleh, yang maksiat berkurang maksiatnya. Sebab tadi ada proses pembukaan pintu-pintu itu, pembelengguan setan dan penutupan neraka, dan ada malaikat yang Allah kirim untuk bertanya, untuk mengajak. Cuman kita nggak dengar. Cuman kita merasa saja bahwa kita semangat beribadah. Apa kata malaikat itu? Ya baghil khair, wahai orang-orang yang suka salat di masjid, wahai orang-orang yang suka tilawah Al-Quran, wahai orang-orang yang suka sedekah, aqbil, ayo ke masjid lagi lebih banyak, ayo tilawah lagi lebih banyak, ayo sedekah lagi lebih banyak. Begitu, aqbil. Ayo, yang biasa engkau sudah rajin membantu orang, ayo. Yang sudah biasa rajin i'tikaf, ayo tambah lagi. Terus aqbil, itu kata malaikat. Kemudian ada lagi malaikat yang satu lagi memanggil, ya baghis syarr, wahai orang-orang yang suka maksiat. Hei, ahli maksiat tadi yang lagi ijtima, malaikat manggil, hei kalian yang ahli maksiat, aqsir yakni berhenti, stop. Akhirnya ijtima lah mereka itu untuk mengurangi maksiat. Antum bayangkan seorang wanita, akan antum lihat nanti seorang wanita di hari-harinya di televisi misalnya, antum lihat itu uryan, terbuka nih tempat naruh kalung segini ya, terbuka. Kemudian pakaiannya tuh aurat yang antum lihat pasti dosa. Itu terbuka, celananya pendek di atas dengkul, terbuka.
tapi dia malu kalau membuka di bulan Ramadan. Sama kayak haji atau umrah. Haji atau umrah itu tempat. Kalau Ramadan itu waktu. Waktu Ramadan menyebabkan manusia ingin berbuat baik. Tempat Masjidil Haram membuat manusia ingin berbuat baik. Yang tadinya aurat terbuka, dia tutup kalau masuk Masjidil Haram. Mau masuk Masjidil Haram pakai baju kayak gitu, bisa dimarahin sama askar itu. Askar Arab galak-galak ini, ya, bahaya gitu ya. Nggak bisa. Jadi tempat itu menjadikan kita semangat atau termotivasi, terdorong dengan orang-orang soleh di situ, akhirnya baik di Masjidil Haram. Sholatnya di mana? Di masjid. Iya kan? Kalau antum haji sholat di masjid. Pokoknya baiklah insya Allah di sana. Nah sekarang Ramadan itu waktu. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi tempat, artinya tidak semua bisa ke sana. Tapi kalau Ramadan itu adalah waktu di mana kita diberikan sebuah kesempatan untuk taat kepada Allah. Maksiat semakin sedikit. Apalagi ditambah puasa. Itu tadi suasana ya, hanya suasana saja. Lagi-lagi ditambah dengan amal puasa, di mana puasa itu pahalanya besar. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa di siang hari dengan iman dan mengharap ridha, diampuni dosa-dosanya. Jadi diampuni dosa-dosanya. Terus kemudian kata Nabi, as-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng. Jadi kalau antum puasa badan lemes ya kan, mau nakal dikit lemes ya kan, mau ngobrol buang-buang waktu untuk ngobrol lemes, puasa ya kan, mau jalan sana jalan sini lemes. Jadi kurang gitu, syahwat itu kurang. Tapi kalau banyak makan, ini perut diisi terus, syahwatnya memang makin. Coba aja ya, kalau makan terus syahwat nambah. Kalau kurang nggak makan puasa itu syahwat memang jelas, itu kita semua rasakan ya. Nah itulah puasa junnah. Selain Allah ampuni dia sebagai penghapus dosa, dia juga sebagai junnah. Kemudian ada qiyamul lail, belum lagi salatnya, salat malam tarawih. Mungkin kita nggak pernah salat malam sebanyak 11. Nah besok insya Allah dibantu oleh Allah dengan adanya Ramadan 11. Man qama Ramadan imanan wa ihtisafan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam yakni tarawih, maka diampuni dosa-dosa yang silam. Ditambah lagi man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail atau mengisi Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosanya. Ditambah lagi la khulufu fammis shaim, bau mulut orang yang berpuasa khairum, lebih baik daripada bau misk, daripada kasturi. yakni bau-bau tapi baik gitu, lebih baik pahalanya, yakni pahala berlipat. Orang yang tilawah saat Quran besok, antum tilawah atau salat fardulah, antum salat zuhur besok hari puasa itu beda dengan orang yang salat zuhur tidak puasa. Antum dari jam 5 sampai jam 6 itu terhitung puasa. Puasa itu ibadah. Jadi antum terhitung lagi jalan, antum sedang beribadah. Bukan jalan yang ibadah, tapi antum adalah seorang pengibadah yang sedang berjalan. Antum lagi salat, antum sedang pengibadah yang lagi salat. Jadi double gitu, double. Nur ala nur, kebaikan di atas kebaikan. Itulah kenapa puasa itu Nabi SAW rutinkan di akhir Sya'ban tadi, supaya amal itu baik semua kalau dengan puasa. Nah besok kita puasa, kita tarawih puasa, terus amal-amal soleh kita di bulan puasa akan berlipat tadi, yakni baik tentunya karena kita mengamalkannya dalam keadaan puasa. Nah itulah puasa. Makanya kata Nabi SAW, yakni Ramadan yang begitu indah, yang begitu menyemangati orang berbuat baik, terus amal-amalnya semua adalah penghapus dosa. Amal-amal puasanya ya, puasanya, sholat malamnya, qiyamul lailnya, ada tilawah, ada sedekahnya, itu semua adalah kebaikan bagi kita. Makanya kata Nabi SAW, apabila nih raghima anfun ri'in, apabila ada orang nih masuk Ramadan besok hari Sabtu, masuk Ramadan, dakhala alaihi Ramadan atau adraka Ramadan, masuk Ramadan, walam yughfar lah, terus dia keluar dari Ramadan 30 Ramadan atau tanggal 1 Syawal belum diampuni atau tidak dapat ampunan, maka orang itu merugi, celaka. Kok bisa di bulan yang begitu mulia orang semua semangat, tiba-tiba dia tidak dapat ampunan? Ngapain aja? Berarti dia nggak puasa. Siang-siang ngapain? Di bawah jembatan makan minum atau dalam warteg yang tutup pakai terpal warna biru gitu ya, yang jualan dosa, yang beli dosa, kecuali yang beli perempuan. Kalau perempuan berarti ada uzur. Kalau laki-laki di Jakarta kayaknya dibilang safar enggak juga, apalagi dekat kantor makannya. Mana safar? Kalau di daerah-daerah perjalanan besar itu highway,
ada restoran terbuka, mungkin musafir gak apa-apa. Tapi kalau di samping kantor-kantor besok nih, di tengah kota Jakarta ada restoran terbuka, siang ada yang makan, ada yang jual dosa, ta'awun dalam maksiat, yang makan juga dosa. Terus begitu, malamnya tidak melakukan apa-apa, tidak ibadah. Ini gimana? Maka dia tidak dapat ampunan. Maka kata Nabi SAW, dia adalah celaka. Oleh itu kaum muslimin rahmatullah SWT, itu saja kurang lebih Anda ingin sampaikan bahwa bulan Ramadan sekali lagi adalah hadiah untuk kita, hadiah untuk antum orang-orang yang saleh yang suka dengan ibadah, dibantu oleh Allah untuk semakin taat di bulan Ramadan. Sisihkan uang untuk sedekah, siapkan tenaga, siapkan tilawah. Silakan antum mulai tilawah, coba tilawah dari sekarang, jangan sampai tidak khatam. Khatamlah dalam Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Setelah khatam berdoa. Dalilnya banyak tentang sunnahnya atau anjuran berdoa setelah khatmul Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas antum doa berdasarkan hadis atau riwayat dari Anas ibnu Malik, kemudian juga dari sahabat Ibnu Abbas, juga seorang tabi'in namanya Mujahid. Mereka ini yang mengajarkan bagaimana ba'da khatmul Quran berdoa. Ba'da khatmul berdoa. Nah, supaya antum khatam baca. Anda boleh nggak baca dari sekarang? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, karena baca Quran itu tidak seperti sholat 5 waktu, ada waktunya. Baca Quran bebas, boleh. Anda sudah tanya ke yang lebih ahli di atas Anda tanya, Syekh, tempat Anda konsultasi, Syekh, boleh nggak nih kita mau khatam Ramadan mulai dari Sya'ban? Nggak ada masalah di sini. Khatmul Quran yang penting di Ramadan sunnah. Tahu nggak antum? Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ditanya oleh Nabi, "Hei Abdullah, kamu tiap hari khatam?" "Iya ya Rasulullah." Sampai itu pengantin baru Abdullah bin Amr, udah beberapa bulan, istrinya ditanya sama bapaknya, mertuanya, bapaknya Abdullah bin Amr Al-As, nama bapaknya Amr bin Al-As, "Wahai ponakan saya, gimana Abdullah?" Baik, tapi saya nggak pernah disentuh, udah berbulan-bulan nggak pernah disentuh, karena setiap malam apa? Tilawah Quran, khatam Quran. Dipanggil sama Nabi, "Abdullah, benar ente nikah, pengantin baru sampai sekarang belum pernah nyentuh istri." "Iya ya Rasulullah." "Ngapain ente?" "Saya siang puasa, malam tilawah Quran." Sunnah loh itu. Satu malam khatam dia. Ini bukan yang nggak mungkin, sehari lah maksudnya. Khatam beliau sehari khatam. Kemarin ada santri duduk dari subuh sampai isya dengan istirahat beberapa waktu salat, itu 20 juz. Itu santri aja, santri. Apalagi sahabat, ya, apalagi sahabat. Nah, ini satu malam full khatam. Semalam full khatam. Nabi mengatakan, jangan terlalu cepat kau khatam satu hari, kamu tidak akan kuat istiqamah. Mungkin kuat masih umur muda, tapi untuk ke depan gak akan kuat. Terus gimana ya Rasulullah? Silakan khatam per 40 hari. Kalau 40 hari khatam, berarti setahun antum khatam berapa? Berapa kali ya? Ada 40 kali 10, 400. Berarti 9 kali harusnya setahun, gitu kan? Nabi kasih waktu 40 hari. Saya bisa lebih kuat ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, baik, sebulan sekali per 30 hari. Berarti setahun 12 kali harusnya normalnya, kalau anjurannya begitu. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin Al-As, saya kuat dari itu. Baik, kalau kuat dari itu, kamu silahkan khatam 20 hari. Kalau 20 hari berarti dia mungkin khatam sekitar 15 kali sampai mungkin ya sekitar 15 atau 18 kali per tahun. Kata Abdullah, saya kuat, lebih kuat dari itu. Kemudian kata Nabi, tadi 20 suruh turun 15 hari. 15 hari khatam. Saya kuat dari itu. Kata Nabi, baik, 10 hari khatam. Kalau 10 hari sebulan berarti 3 kali, setahun 36 kali. Kemudian kata Nabi, kata Abdullah, saya kuat dari itu. Kemudian kata Nabi, 7 hari. Kemudian kata Abdullah, saya kuat dari itu. Kemudian kata Nabi, 3 hari. Kata Abdullah, saya kuat dari itu. Kata Nabi, jangan lebih dari 3 hari. Nah, kita setahun mungkin ada yang udah khatam 3, 4, 5, ada yang 1, ada yang belum. Nah, besok Ramadan kesempatan untuk khatam. Silakan mulai dari sekarang, tidak masalah. Yang penting usahakan di Ramadan khatam. Tamam? Karena kalau di satu Ramadan antum mulai, ana nggak yakin khatam, terkadang di akhir-akhirnya pulang kamu akhirnya nggak nyampe. Jadi di lembarannya itu kalau dilihat ya udah juz 26 gitu. Ntar dilanjutinnya Syawal. Kadang dilanjut, kadang enggak. Jadi silakan lah untuk mulai dari sekarang yang mau khatam Quran. Wallahu alam. Dari sini sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana dan dari syaitan. Semoga Allah kuatkan kita semua
untuk bisa sehatkan, bisa sampai kepada Ramadan, dan Allah kuatkan kita di bulan Ramadan. Doa begini, ya Allah kuatkan saya puasa di bulan Ramadan siang hari, ibadah di malam hari, dan tilawah Al-Quran, khatam Al-Quran. InsyaAllah dimudahkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.